Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam budi luhur. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas atau memberikan penjelasan tentang materi bab 2, yaitu identitas nasional. Kalau kita lihat dari kata identitas nasional, berarti pertama-tama ada dua kata yang harus kita pahami maknanya. Yang pertama, pengertian dari identitas itu sendiri, dan yang kedua, pengertian dari kata nasional. Untuk identitas di sini kita ambil pengertian secara umum ya, berdasarkan KBBI. Karena ada juga nanti banyak pengertian dari identitas nasional itu berdasarkan pendapat para ahli, khususnya ahli hukum tata negara baik dari dalam maupun luar Indonesia itu sendiri. Yang pertama yaitu pengertian identitas adalah ciri atau keadaan seseorang, keadaan khusus ya yang dimaksud, jati diri atau sifat khas yang membedakan dengan orang yang lain. Jadi identitas ini adalah ciri-ciri khusus yang membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Identitas menunjuk pada penanda yang dimiliki seseorang, pribadi maupun kelompok. Nah, jadi misalnya atau contohnya itu berupa identitas, kartu identitas, KTP, SIM, paspor, KTM, NPWP, dan bukti-bukti identitas pribadi lainnya. Kenapa identitas ini harus ada? Karena untuk membedakan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, khususnya ketika kita berada di luar daerah kita sendiri atau kita berada di luar negeri. Melalui identitas inilah dapat dibedakan antara individu yang satu dari negara mana asalnya dengan individu yang lainnya, khususnya ketika kita berada di luar negeri yang mungkin secara ciri-ciri fisik orang-orang Asia itu mirip ciri fisiknya, misalnya Indonesia dengan Malaysia mungkin secara fisik mirip, tetapi ternyata dua individu ini memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Dari mana itu bisa ditentukan, dicirikan, yaitu dari identitas pribadi. Berikutnya kata nasional. Kata nasional ini berkaitan dengan pengertian bangsa atau meliputi suatu bangsa bersifat atau berkonsep kebangsaan. Misalnya di sini identitas nasional bangsa Indonesia berarti ciri atau karakteristik yang membedakan orang Indonesia dengan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya dengan identitas nasional. Tadi untuk membedakan antara orang atau individu yang satu dengan individu yang lainnya yaitu identitas pribadi yang dibuktikan dengan KTP, SIM, paspor, KTM, dan NPWP misalnya. Nah, kalau untuk membedakan antara suatu bangsa dengan bangsa yang lainnya, untuk membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya, maka dibuktikanlah dengan identitas nasional. Identitas nasional itu berisikan nilai-nilai budaya dari suatu bangsa yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dengan suatu ciri khas yang menjadikannya berbeda dengan bangsa yang lainnya. Misalnya bangsa Indonesia, dia mempunyai identitas sendiri sesuai dengan keunikan dan sifat yang dimilikinya, ciri-ciri serta karakter dari wilayahnya, masyarakatnya yang memiliki kebudayaan, bahasa, adat istiadat yang berbeda. Yang selanjutnya disepakati menjadi ciri atau identitas nasional bangsa Indonesia.
untuk merangkul segala perbedaan yang dimiliki dengan satu ciri khas yang unik, yang berbeda dari bangsa lainnya. Pengertian identitas nasional ada banyak sekali pendapat dari para ahli. Nah, di sini kita ambil satu saja ya. Menurut Hartilar, identitas nasional berkaitan dengan pengertian bangsa, sedangkan identitas bangsa adalah suatu keseluruhan alamiah dari seseorang karena daripadanya lah seseorang individu itu memperoleh realitasnya. Seseorang tidak akan mempunyai arti dan identitas bila terlepas dari masyarakatnya. Seseorang dapat dibedakan karena nasionalitasnya merupakan ciri pembeda dari bangsa yang lainnya. Ada banyak lagi ya. Nah, ini yang kedua yang akan saya jelaskan. Menurut Kailan, filsafat Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia yang terdiri dari nilai-nilai hasil buah pikiran dan gagasan bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Jati diri tersebut antara lain berupa nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu adalah jati diri bangsa Indonesia kalau menurut Kailan. Nah, di dalamnya ada nilai religius yang dirumuskan pada sila pertama, ada nilai saling menghormati antar bangsa dan antar manusia yang lainnya. Ini dirumuskan dalam sila kedua. Terus jati diri bangsa Indonesia itu memiliki nilai persatuan. Ini dirumuskan dalam sila ketiga. Dan memiliki nilai gotong royong dan musyawarah mufakat dirumuskan pada sila keempat, serta adanya ide tentang keadilan sosial yang dirumuskan pada sila kelima Pancasila. Ini merupakan jati diri bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa yang lainnya, dirumuskan dalam nilai-nilai Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika untuk mempersatukan segala keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Berikutnya kita lihat fungsi identitas nasional. Identitas nasional memiliki 3 fungsi. Yang pertama sebagai ciri khas, yaitu untuk membedakan suatu bangsa dengan bangsa lainnya agar bangsa tersebut bisa dikenal oleh dunia. Setelah dikenal, dia bisa eksis dan bisa berhubungan dengan bangsa yang lainnya dalam rangka untuk memajukan masyarakat dan bangsa itu sendiri. Yang kedua, identitas nasional itu memiliki sifat unity sebagai pemersatu. Jadi sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu negara karena sebagai pemersatu dari bangsa Indonesia karena mempunyai identitas yang sama, yang satu, yang bisa menyatukan keanekaragaman yang dimiliki oleh negara tersebut. Dan yang ketiga, memiliki fungsi kewibawaan di mata masyarakat internasional sebagai pegangan atau landasan bagi sebuah negara untuk berkembang dan mewujudkan potensi yang dimiliki oleh negara tersebut. Berikutnya kita lihat jenis-jenis identitas nasional. Identitas nasional itu memiliki 2 jenis, ada identitas etnis atau primer dan yang kedua ada identitas sekunder. Apa itu identitas primer dan sekunder? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Identitas primer adalah identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Jadi identitas primer itu ada sebelum lahirnya identitas sekunder. Lalu apa saja identitas sekundernya? Kita lihat dulu pengertiannya. Identitas sekunder adalah identitas yang direkonstruksi atau dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan bersama para the founding fathers, para pembentuk negara. Apa saja itu? Contohnya, lambang negara disepakati yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Bendera kita adalah merah putih. Bahasa pemersatu adalah bahasa Indonesia. Keempat ini merupakan sesuatu
identitas Indonesia yang direkonstruksi atau dibentuk karena kesepakatan para the founding fathers, para pendiri negara pada saat itu untuk menjadikan keempat ini menjadi identitas nasional bangsa Indonesia. Nah, kalau contoh identitas primernya apa? Tadi pengertiannya identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Berarti identitas primer itu adalah identitas yang mengawali terjadinya 4 hal tadi. Apa itu? Yaitu identitas kesukubangsaan, adat istiadat, budaya, dan agama. Itu sudah ada, sudah lahir, dan sudah hidup sebelum adanya lagu kebangsaan Indonesia Raya, lagu Rasa Sayang Sayangi, lagu Yok Mia, itu sudah ada. Agama Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, Protestan, Islam itu sudah ada. Terus bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak itu sudah ada sebelum bahasa Indonesia muncul. Lambang ataupun simbol dari masing-masing suku itu sudah ada sebelum lahirnya Garuda Pancasila. Sehingga ini dikatakan identitas primer, identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder, atau contohnya tadi bisa disebutkan identitas primer contohnya adalah etnis, kesukubangsaan, kebudayaan, agama, adat istiadat yang ada di Indonesia. Itulah identitas primer dan sekunder. Nah ini ya penjelasannya bisa dibaca pada slide ini 64, 65 sampai dengan 67. Nah untuk video pembelajaran tentang identitas nasional bagian pertama saya sudahi sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budi luhur, serta nantikan video pembelajaran identitas nasional bagian kedua. Terima kasih.